어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 semua. Sebelum kita memulai sermon kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, Engkau senantiasa menyertai kami. Saat sebentar kami akan memulai penjelasan tentang sermon kami, kiranya Engkau yang mampukan kami agar apa yang disampaikan boleh kami terima. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat sermon bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Dengan judul perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, perlengkapkanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian yang memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana harusnya aku berbicara. Tema sermon kita pada hari ini yaitu kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya tentang kewajiban-kewajiban dalam hubungan antar manusia, yang dia telah mulai bahas di pasal sebelumnya. Secara khusus dia menekankan tentang kewajiban anak-anak dan orang tua, dan kewajiban hamba-hamba serta tuan-tuan, seperti yang terdapat di ayat 6, di ayat 1 sampai 9. Dia menasihati dan memberi arahan kepada orang-orang Kristen bagaimana bersikap sepatutnya dalam peperangan rohani melawan musuh-musuh jiwa mereka, dan bagaimana menggunakan beberapa anugerah Kristen yang dia sampaikan kepada mereka sebagai perlengkapan senjata rohani yang banyak untuk melindungi dan membela mereka dalam pertempuran tersebut. Ayat 10 sampai 18. Kita patut bersyukur kalau kita dapat menikmati kemenangan karena Yesus telah lahir dan memberikan kehidupannya bagi kita. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi diperlukan perjuangan yang keras untuk meraihnya. Tanpa pengorbanan, tidak ada hasil. Karena Tuhan tahu, hidup ini penuh dengan perjuangan. Ia memperlengkapi kita untuk menjadi prajurit yang tangguh dan kuat agar menjadi pemenang di dalam Dia. Pertarungan terbesar yang akan dilakukan setiap umat manusia bukanlah demi negara, bukan melawan penyakit, bukan demi sebuah mahkota. Ini adalah peperangan rohani. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, musuh kita bukanlah darah dan daging. Paulus mengungkapkan pergumulan yang kita semua alami melawan kekuatan spiritual yang menantang Tuhan dan kehendaknya. Musuh kita adalah iblis yang mencoba merampas kehidupan kekal kita. Paulus melihat melalui Roh Kudus, mengetahui bahwa musuhnya bukanlah Roma, penjara, atau sebagainya, melainkan iblis. Hal ini berlaku bagi kita masing-masing. Kita harus menyadari bahwa kita perlu peduli bagaimana keadaan kita. Jika kita berpusat kepada Tuhan, maka tidak ada masalah yang terjadi di sekitaran kita. Bagaimana kita fokus kepada Tuhan dan mengalahkan kekuatan gelap di dunia, kita harus menata rumah rohani, kita harus memenangkan pertarungan melawan kuasa kegelapan. Jika kita mengikuti jalan Tuhan, mempersenjatai diri, melawan
kekuatan spiritual kegelapan, maka sisa hidup kita akan terlaksana dengan baik. Tekanan-tekanan dunia membuat banyak orang mengambil pilihan-pilihan yang bodoh dan pada akhirnya menderita. Apa yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas? Yang pertama yaitu memiliki pertahanan yang kuat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 11-12, suatu bangsa akan kukuh bila memiliki pertahanan yang kuat, dan salah satu faktor penentunya ialah adanya tentara-tentara yang tangguh. Kita menghadapi musuh yang sangat kuat, itulah perintah-perintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Bila kita tidak kuat dalam Tuhan, kita akan mudah dikalahkan. Kita dapat mampu bertahan melawan musuh jika kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata dari Allah. Yang kedua, mampu menyerang musuh. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang berikutnya yang kita lakukan? Kita harus menggunakan seluruh senjata Allah untuk melawan dan mengalahkan musuh. Dengan kata lain, kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga bergerak melawan melalui senjata yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, senantiasa waspada. Selain mampu bertahan, dapat menyerang dan mengalahkan musuh, seorang tentara harus senantiasa waspada, berjaga-jaga dan tidak lengah sebab musuh masih berkeliaran. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tetap dalam kondisi waspada? Yang pertama yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan sudah memperlengkapi kita, tetapi doa juga harus menjadi perhatian kita untuk berjaga-jaga. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, dan segala orang kudus juga untuk aku. Yang kedua, siap sedia memberitakan Injil dengan berani. Kita harus selalu siap sedia memberitakan Injil. Paulus meminta jemaat Efesus supaya berdoa untuk dia agar dia diberi keberanian menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan tantangan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius muda untuk memberitakan firman dalam kondisi apapun. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, kemudian mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Masalahnya adalah sebagian besar dunia tidak percaya bahwa peperangan rohani adalah hal yang sangat-sangat penting. Mereka pikir itu pembicaraan gila. Bayangkan Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis, bahkan Kristus berbicara kepada dunia tentang ini. Tidak seorang pun di antara kita dapat menghindari peperangan ini, karena peperangan ini sudah terjadi dan Yesus telah menyatakan kemenangan. Itulah kabar baik. Pertempuran telah dimenangkan, kita milik Tuhan. Tidak peduli seberapa kerasnya iblis mencobai keyakinan kita, pertempuran ini akan kalah jika kita mengandalkan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kita harus tetap berpegang teguh pada Yesus. Serahkan segalanya kepada tangan Yesus. Lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu, seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. Orang-orang percaya perlu menyadarkan dirinya tentang panggilan untuk masuk ke dalam peperangan rohani melawan segala macam pengaruh iblis, sebagai orang yang sudah menerima penebusan dan keselamatan dari Kristus. Di sini setidaknya orang percaya harus hidup sebagaimana hidup umat Allah sejati dalam kekudusan dan spiritualitas sejatinya. Oleh karena itu, orang beriman membutuhkan segala kelengkapan rohani dari Allah dan bersama-sama melawan serta mengalahkan iblis. Jaminan kesenangan sudah ada di dalam Allah. Dan bersama anugerah Allah, marilah kita memerangi segala macam pengaruh iblis serta dosa yang membawa proses pengudusan dari rancangan keselamatan yang sudah kita terima melalui karya penebusan Kristus kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sekian dari pembahasan sermon yang kita bahas. Jika
Analogi perlengkapan prajurit dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya harus siap menghadapi pertempuran rohani. Seperti prajurit yang mempersiapkan diri dalam pertempuran, kita juga perlu mempersiapkan diri dalam kebenaran, keadilan, kesediaan untuk memberitakan Injil, iman, dan doa. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan konflik rohani yang ada di sekitar kita dan perlunya kesiapan spiritual serta ketekunan dalam berdoa. Dengan memahami dan mengadopsi perlengkapan rohani ini, kita dapat mengatasi godaan, melawan kejahatan, dan tetap teguh di dalam iman kita. Bagaimana dengan saudara Rima? Baiklah, saya terima jawabannya. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kita, kiranya apa yang kita bahas boleh menjadi renungan dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami telah selesai menjelaskan sebagian dari bahan sermon kami. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh menjadi kehidupan rohani spiritual yang baru dalam kami. Saat sebentar kami akan temu pisah, senantiasa menyertai. Dalam nama